Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Kali ini saya akan membahas tentang solusi hidup ala Friedrich Nietzsche. Seperti yang kita ketahui, Nietzsche itu bisa kita katakan sebagai orang yang memberikan embrio dari kelahiran postmodern. Apa yang ia tawarkan itu adalah suatu bentuk kekacauan, tapi kekacauan yang justru membuka mata manusia bahwa tidak ada suatu nilai yang terstandarisasi. Manusia bisa menciptakan standarnya sendiri. Tidak ada suatu bentuk normal. Manusia bisa menciptakan dalam tanda kutip normalnya sendiri. Manusia itu harus hidup dalam kekacauan, bukan dalam suatu bentuk ketenangan atau struktur yang selalu mengekang dan mematikan manusia itu. Mematikan eksistensi manusia. Kalau kita berbicara mengenai nihilisme misalnya, nihilisme, paham suatu sederhananya, paham tentang kenihilan. Apa yang nihil? Ingat, yang dimaksud dengan kenihilan di sini itu adalah bahwa makna itu nggak ada, bahwa standar itu nggak ada, yang normal itu nggak ada. Kok bisa nggak ada? Sederhananya seperti ini. Kalau Anda berpikir bahwa dari mana asal usulnya bahwa putih itu lebih baik daripada hitam, siapa yang menstandarkan seperti itu? Jelas orang-orang memiliki kuasa yang ingin mewacanakan bahwa putih itu lebih besar daripada hitam, atau putih lebih baik daripada hitam. Siapa yang memiliki kuasa itu? Yang menarasikan itu adalah orang-orang yang jelas memiliki preference putih. Sama seperti suatu wacana, siapa sih yang mewacanakan bahwa demokrasi itu lebih baik daripada komunisme? Jelas orang-orang yang ingin kebebasan. Mengapa orang berpikir bahwa yang standar itu seperti ini? Jelas orang-orang yang memiliki standar itu, maka ia menstandarkan itu. Mengapa orang-orang berpikir bahwa warga yang asli itu adalah yang paling utama daripada warga imigran? Jelas yang mewacanakan itu adalah warga asli, bukan orang imigran. Bagaimana bisa muncul bahwa yang cantik itu adalah yang mancung, sementara pesek itu yang jelek? Jelas yang mewacanakan adalah orang-orang yang mancung. Jadi orang-orang yang memiliki standar itu, yang menstandarkan itu, dan kemudian diterapkan pada semua pihak atau semua aspek. Dan itulah yang menyebabkan bahwa ya itu akal-akalan saja dari orang yang berkuasa, yang menciptakan nilai, menciptakan standar, bahkan menciptakan aturan dan segala hal yang ada di dunia ini. Segala tataan itu adalah konstruksi dari orang yang memiliki kuasa. Konstruksi bagi orang yang memiliki media atau instrumen untuk mewacanakan atau menarasikan standarnya. Sehingga jangan heran jika sebelum adanya era postmodern, orang-orang itu selalu berpikir secara struktural bahwa putih itu lebih baik daripada hitam, mancung itu lebih baik daripada pesek, langsing itu lebih baik daripada gembrot, dan seterusnya dan seterusnya. Lah bagi Nietzsche, dengan menghilangkan nilai itu, dengan menganggap bahwa segalanya itu nihil, maka kita bisa menciptakan standar yang begitu subjektif, yang tergantung dari kita, tanpa mematikan standarnya orang lain atau mematikan kebebasannya orang lain. Kalau orang-orang berpikir bahwa pakaian yang rapi itu adalah pakaian yang kemeja, Anda bisa menciptakan yang rapi itu pakai kaos, nggak masalah, standarnya Anda sendiri. Tapi itu kan subjektif. Ya memang manusia itu adalah makhluk individual, dan kebenaran tentang manusia itu sangatlah subjektif. Anda nggak bisa mencoba untuk menjelaskan kebenaran dari pikiran Anda, kemudian dipaksakan untuk masuk ke kebenarannya orang lain. Karena setiap individu memiliki pengalaman individual, pengalaman pribadi, personal, yang tidak akan bisa sama. Yang pasti memiliki level keunikan yang menjelaskan bahwa mereka atau tiap individu itu pasti berbeda satu sama lain. Perbedaan itu yang harus dijaga, bukan menstandarkan dan seolah-olah semuanya harus mengikuti standar itu. Kalau misalnya standar itu memang ada secara natural, maka bolehlah manusia itu mengikuti standar itu. Tapi kalau standar itu sifatnya konstruktif, berasal dari suatu bentuk kekuasaan, maka bolehlah manusia tidak mengikuti standar itu dan menciptakan standarnya sendiri. Dulu orang berpikir bahwa perempuan gembrot itu yang cantik karena mengikuti tren-tren kerajaan Inggris pada saat itu. Kemudian tren bergeser, perempuan langsing. Dulu orang berpikir bahwa yang maskulin itu yang berotot, perkasa. Tapi sekarang maskulinitas sudah mulai cair, bahwa laki-laki gembrot juga bisa menjadi laki-laki maskulin.
Karena maskulin tidak diukur dari fisik, dari mentalitas misalnya, atau kedewasaan. Dulu orang berpikir bahwa kekayaan itu diukur ketika kita memiliki kuda. Namun sekarang kekayaan diukur dari ketika kita memiliki mobil mewah. Dan akan bergeser lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pemikirannya Nietzsche? Sebenarnya secara tersirat. Ketika Nietzsche membicarakan tentang nihilisme, dia juga secara langsung mencoba untuk merelevansikannya dengan kehendak kebebasan atau free will. Manusia itu memiliki dasar atau pondasi hidupnya, yaitu kehendak. Dan kehendak ini yang gak bisa dimatikan. Anda boleh mengikuti standar apapun, tapi pasti ada suatu kehendak Anda secara personal yang memberontak ketika itu tidak sesuai dengan keinginan Anda atau kehendak Anda. Free will itu pasti ada, dan free will ini yang harus diikuti. Nah, ketika kita mengikuti free will, maka kita akan bisa menciptakan standar kita sendiri. Kalau misalnya Anda memiliki hidung pesek, kulit hitam, Anda bolehlah menampilkan diri Anda yang pesek dan hitam itu dengan standar Anda. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana tren itu berubah. Jangan-jangan ternyata ketika Anda menampilkan diri Anda yang seperti itu, senaturalnya diri Anda, justru itu akan menciptakan standar yang baru. Jadi Anda boleh berpakaian seperti yang Anda inginkan. Anda boleh menciptakan lagu dengan nada-nada yang seperti yang Anda inginkan, nggak mengikuti standar atau nggak mengikuti pasar. Anda bisa menciptakan kreativitas sesuai keinginan Anda. Anda bisa berinovasi sesuai keinginan Anda, tidak harus mengikuti standar. Nah, itu adalah kaitan bagaimana kita bisa mendapatkan suatu hikmah dari free will dan juga nihilisme itu. Dan endingnya tentu saja adalah tentang eksistensi kita sebagai manusia. Karena pada dasarnya esensi itu hadir dari eksistensi. Ketika orang coba-coba menciptakan suatu standar kecantikan yang baru, mengeksiskan standar kecantikan yang baru dulu, kemudian lambat laun ketika itu menjadi populer dan orang-orang mulai meniru, maka di sanalah esensi dari eksistensi yang Anda ciptakan. Ketika Anda mencoba untuk menciptakan suatu inovasi dari tubuh Anda, atau kreativitas Anda, atau karya Anda, maka itu bisa jadi menjadi suatu esensi sendiri bagi karya itu atau objek itu sendiri. Karena pada dasarnya esensi tidak akan pernah menjadi esensi atau tidak akan pernah ada selama objek eksistensinya itu nggak pernah ada. Gampangannya seperti ini. Kalau nggak pernah ada, misalnya, kalau nggak pernah ada suatu tindakan, bagaimana ada esensi moral? Kan nggak pernah ada. Kalau nggak pernah ada negara, gimana ada hukum negara? Logikanya seperti itu. Kalau nggak pernah ada manusia, gimana ada makna manusia? Jadi makna itu selalu hadir ketika sesaat setelah adanya eksistensi itu. Itu kenapa kalau kita kaitkan dengan filsafatnya Sartre, eksistensi mendahului esensi. Dan memang eksistensialisme postmodern itu terinspirasi dari Nietzsche yang menawarkan kekacauan. Kekacauan bukan berarti menciptakan kekacauan dunia dalam arti eksplisit, bukan seperti itu. Kekacauan di sini itu adalah mengacaukan standar yang terlalu kaku, yang terlalu hierarkis, yang suka dikotomi, yang suka membeda-bedakan, yang suka menstandarkan. Seolah-olah kalau nggak mengikuti ini itu nggak manusia. Seolah-olah nggak mengikuti standar ini itu kita itu berbeda, kita itu marginal. Kita itu terpinggirkan. Lah, itulah logika-logika yang dibongkar oleh Nietzsche. Kita tahu Nietzsche itu kumisnya tebal, tapi pemikirannya itu setebal kumisnya. Dia mencoba untuk memproposisikan bahwa gagasan mengenai nihilisme, free will, sampai konteks kebebasan itu relevan dalam kehidupan manusia saat ini yang memang membutuhkan kebebasan. Kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, kebebasan menampilkan diri, kebebasan akan tubuhnya sendiri tanpa konstruksi orang lain. Tubuh kita itu tubuh sendiri, entah kita itu memakai tindik, entah kita memakai pakaian yang dalam tanda kutip bagi orang lain itu seksi, kita pakai baju ketat, kita memiliki tubuh gembrot, kita memiliki tubuh hitam, kita itu memiliki tubuh yang seperti yang kita inginkan tanpa terikat oleh apapun, maka kita akan menjadi bebas. Kalau Anda misalnya perempuan tidak terjebak oleh standar kecantikan yang ditampilkan di TV dan media sosial,
maka Anda akan jauh lebih bahagia menikmati tubuh Anda daripada mengikuti atau memaksakan tubuh Anda seperti yang distandarkan itu. Kalau laki-laki tidak memaksakan dirinya untuk memiliki perut yang six pack, maka laki-laki akan jauh lebih berbahagia untuk menggembrotkan perutnya dan menciptakan ketampanan dan keseksian dengan standar kegembrotannya sendiri. Karena justru ketika kita mencoba memaksakan diri kita atau mendorong, mempush tubuh kita untuk mengikuti standar-standar yang ditampilkan di media sosial, di publik, atau di media manapun, justru itu yang membuat kita itu tidak eksis. Kita itu adalah tubuh yang dimatikan oleh narasi-narasi dan wacana yang standarisasi seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya katakan kali ini, dan semoga memberikan manfaat dan semoga kita bisa belajar dari pemikirannya Nietzsche. Meskipun kalau kita pikir-pikir ya gayanya Nietzsche, cara dia berfilsafat itu ya agak-agak nyeleneh kayak gitu. Dan memang dari orang-orang nyeleneh ini kita itu mendapatkan suatu pelajaran bahwa kita itu pada dasarnya harus bebas, karena kebebasan itu adalah dasar atau pondasi utama dari manusia. Oke, thanks for watching.